Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini adalah merupakan Jumat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengkisahkan dan mengabadikan tentang sosok manusia biasa yang bukan dari golongan para nabi, akan tetapi memiliki kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Sosok manusia itu adalah bernama Luqman bin Anqa bin Sadun, yang dikenal dalam sejarah dengan Luqman Al-Hakim. Al-Hakim adalah merupakan sebuah julukan karena dialah manusia yang secara tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran yang memiliki hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah, kata Ibnu Athur, adalah itqanul fi'li wa itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wafqi dzalikal ilm. Hikmah itu, kata Ibnu Athur, adalah puncak ilmu. Itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wafqi dzalikal ilm, dan juga beramal yang sesuai dengan ilmu itu. Jadi artinya hikmah itu adalah buah dari suatu ilmu. Beliau menegaskan bahwa hikmah mustaqatun minal hukmi. Secara bahasa hikmah juga adalah diambil dari kata hukum. Arti hukum adalah al-man'u, artinya adalah mencegah. Orang yang memiliki hikmah adalah orang yang akan tercegah dari kesesatan. Orang yang memiliki hikmah adalah orang yang akan tercegah dari perbuatan zolim dan juga penyimpangan. Bahkan cenderung baik pemikiran, perkataan maupun sikapnya akan mengandung banyak kebaikan. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam surat 2 ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki,
Dan barang siapa yang Allah kasih hikmah, maka dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang amat sangat banyak. Dan di antara manusia yang Allah kasih hikmah secara tegas dalam Quran itu, dialah Luqman. Luqman menurut Ibnu Jarir berperawakan tidak tinggi, berkulit hitam, akan tetapi memiliki hikmah sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Pernah diriwayatkan Al-Auja'i suatu saat Sa'id bin Musayyab didatangi seorang Baduy yang berkulit hitam. Orang Baduy yang berkulit hitam itu begitu minder untuk bertemu dengan Sa'id Al-Musayyab. Sampai-sampai Sa'id mengatakan, la tahzan li ajlikal sauda. Hei fulan, jangan kau minder disebabkan karena kulitmu hitam. Sesungguhnya ada 3 hamba pilihan Allah yang berkulit hitam tapi dia mulia di sisi Allah. Dia adalah Bilal bin Rabah, dia adalah pelayannya Umar bin Khattab, dia adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, nasihatnya banyak kita lihat, banyak kita baca. Dan di antara nasihat beliau yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran, yang ini menurut Dr. Amr Khalid merupakan konsep-konsep dasar pendidikan di dalam Islam. Di antara nasihatnya yang menjadi konsep dasar pendidikan bukan hanya kandungan tapi sistematikanya adalah yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau berlaku syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Konsep pendidikan dari nasihat Luqman yang pertama adalah larangan berlaku syirik atau perintah untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Dengan cara pertama menjelaskan tentang bahaya syirik sebagai perbuatan zalim yang sangat besar. Yang kedua, Luqman menekankan tentang sifat Allah yang maha mengawasi. Ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Hei anakku, jika engkau melakukan sebuah perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maka ya'ti bihallah, perbuatan itu akan didatangkan kepada Allah, akan dicatat, diawasi dan dibalas oleh Allah. Jadi pertama, Luqman menegaskan tentang bahaya syirik, mempersekutukan Allah. Dan ini adalah merupakan komitmen awal kita kepada Allah, kontrak awal kita kepada Allah, bahwa kita sebelum terlahir ke dunia ini kita sudah bikin MOU dengan Allah bahwa kita hanya akan mempertuhankan Allah, menyembahnya, dan tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara adab manusia hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Di antara adab manusia hamba kepada Allah tidak menjadikan Tuhan selain daripada Allah, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab manusia kepada Allah husnudzon terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah menegaskan dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di lautan maupun di daratan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah daripada perbuatan manusia. Apa ulah perbuatan manusia itu? Menurut sebagian daripada mufasir adalah keingkaran, kesyirikan dia kepada Allah. Jadi kerusakan yang terjadi di dunia, di darat, di lautan,
di bukit-bukit, banjir, gempa bumi, itu ternyata ada hubungan dengan perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengkorelasikan apa yang terjadi di dunia ini adalah ada hubungan yang kuat antara perilaku kita dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 42 dan 43, ketika Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk naik ke atas kapal karena akan terjadi banjir yang begitu besar. Saat itu Nabi Nuh melihat dan mencari anaknya, dan ternyata dia melihat anaknya berada di tempat yang terpencil. Dan dia kemudian memanggil anaknya, wana dan Nuh ya bunayya, dan Nuh memanggil, wahai anakku, irkam ma'ana wala takum al kafirin, wahai anakku, naik ke atas perahu ini, kemari wahai nak, janganlah kau bersama dengan orang-orang kafir, karena banjir ini akan menenggelamkan siapapun. Anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i, wahai ayah, kalau memang banjir terjadi, aku akan mencari perlindungan kepada tempat yang lebih tinggi, kepada gunung, kepada bukit. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, sehingga gunung mampu melindungi aku dari air bah yang sangat besar itu. Nabi Nuh menjawab, qala la asimal yaum illa marrahim, qala la asimal yaum min amrillah illa marrahim. Kata Nabi Nuh, anakku, tidak akan ada yang selamat dari banjir ini, tidak akan ada yang selamat dari bencana ini, min amrillah, urusan Allah ini, illa marrahim, kecuali orang-orang yang disayangi Allah atau kecuali Allah yang maha rahim. Cara pandang Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an berbeda. Cara pandang Kan'an terhadap banjir, terhadap bencana, yang ini mewakili cara pandang orang kafir bahwa bencana adalah perkara fenomena alam ansih. Bencana adalah urusan alam saja yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan perilaku kita. Sehingga pendekatan yang dilakukan Kan'an untuk menyelamatkan dirinya adalah pendekatan alamiah. Akan tetapi cara pandang Nabi Nuh alaihi salam terhadap bencana itu, dia mengatakan, la asimal yaum min amrillah, enggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah. Banjir, bencana dipandang oleh Nabi Nuh min amrillah adalah perkara Allah. Sehingga la asimal yaum min amrillah illa marrahim, enggak ada yang bisa selamat kecuali Allah yang maha rahim atau orang yang dirahmati oleh Allah. Orang beriman selalu melihat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini ada hubungan yang kuat antara sikap kita yang salah dengan kemurkaan Allah, sehingga terjadilah bencana. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, apapun yang menimpa kita, banjirkah, gempa bumikah, atau bencana alam lainnya, itu harusnya dijadikan sarana untuk introspeksi diri dan mereformasi diri, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita, apa yang terjadi pada 21 November yang lalu di wilayah Jawa Barat, Cianjur, amat sangat dahsyat, luar biasa, yang menelan ratusan nyawa manusia, ratusan mungkin ribuan bangunan runtuh yang hanya berkekuatan 5,6 magnitudo. Tidak terbayang bagaimana ketika Allah menjelaskan kiamat yang begitu dahsyat, di mana laut akan ditumpahkan, matahari akan diremukkan, langit dijatuhkan, bumi dibalikkan. Apa yang akan terjadi dengan kita? Quran menegaskan, di antara gempa, banjir, dan bencana alam lainnya adalah tahwifan, cara Allah nakutin kita agar kita balik, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mempersekutukannya dengan apapun dan hanya mengabdi dan menyembah kepadanya. Inilah konsep tauhid, konsep keimanan yang diajarkan pertama
di dalam pendidikannya Luqman Al-Hakim. Konsep yang mengajarkan kita untuk selalu mempertuhankan dan tidak menyekutukan dengan apapun. Dan ini pun menegaskan kepada kita bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha memandang, Allah Maha mengetahui. Ketika manusia sadar bahwa hidup ini dipandang Allah, dilihat Allah, dipantau Allah, manusia yang sadar akan itu pasti hidupnya on the track. Dia tidak akan berani melakukan penyimpangan, pembohongan, penipuan, korupsi maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Krisis kita pada saat ini, baik di rakyatnya, di pejabat tingginya, adalah krisis terhadap kesadaran akan kontrol dari Allah yang Maha melihat. Kita takut ketika ada CCTV, kita takut ketika ada bos yang terus mengawasi dan memandori ketika kita bekerja. Padahal CCTV buatan manusia bisa rusak, ketika waktunya diputar bisa hilang. Akan tetapi CCTV Allah, Raqib dan Atid di kiri kanan kita, bumi yang begitu luas terbentang, di mana akan bercerita tentang apa yang kita lakukan, tidak menyebabkan kita bergetar dan takut sedikit pun. Inilah krisis kesadaran terhadap kontrol Allah yang Maha Gaib, dan itu yang ditanamkan Luqman kepada anaknya. Imam Al-Qusairi menegaskan, anak Luqman Al-Hakim yang bernama Taran adalah anak yang syirik, anak yang musyrik, anak yang pembangkang sebelumnya. Akan tetapi dengan pendidikan yang kontinuitas dari hati ke hati, Taran sebagai anak yang musyrik, pembangkang, menyeleweng, menjadi anak yang soleh, yang luar biasa, sehingga wajar Allah abadikan nasihat Luqman di dalam Al-Quran sebagai dasar-dasar pendidikan di dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa belajar kepada Luqman Al-Hakim yang berhasil di dalam mendidik anaknya dari menyimpang dan musyrik menjadi anak yang soleh dengan pendidikan dasar adalah konsep tauhid atau konsep keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.